Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tepatlah bacaan-bacaan yang disediakan gereja pada hari Minggu biasa ke-22 dalam lingkaran tahun liturgi B ini untuk membuka bulan Kitab Suci Nasional yang sudah menjadi tradisi di Gereja Katolik Indonesia sekitar 34 tahun yang lalu, sejak 34 tahun yang lalu. Saya ingin mulai renungan kita dengan mengingat kembali bahwa kitab suci kita, kitab suci Gereja Katolik, bukan kitab yang jatuh dari langit begitu mabruk begitu ya, tapi ditulis selama hampir 600 tahun sepanjang sejarah Israel dan sekitar 100 tahun sesudah Masehi. Kita tahu juga bahwa keempat Injil baru ditulis yang paling awal itu Injil Markus ditulis sekitar tahun 70, berarti 40 tahun sesudah peristiwa Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita dapat membaca kitab suci dalam kerangka sejarah dan sejarah dan dalam tradisi tertulis menurut sastra pada waktu itu, sekaligus juga
menemukan apa yang diwahyukan oleh Allah Tritunggal melalui para penulis kitab suci. Kita mulai dengan bacaan pertama yang merupakan kutipan dari kitab Ulangan. Kalau Musa mengatakan kepada bangsanya Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ingatan kita pastilah mengarah kepada 10 perintah Allah yang diturunkan oleh Allah atau disampaikan oleh Allah kepada Musa. Dan dalam tradisi atau dalam pengertian katakan filosofis teologis, kita melihat bahwa ini adalah peraturan yang heteronom. Artinya nomos, aturan yang diberikan dari luar. Hetero, dari luar. Peraturan diberikan, 10 perintah Allah diberikan 10 perintah Allah diberikan melalui Musa kepada umat Israel. Dari luar kepada umat Israel, dan umat Israel diundang untuk mengikutinya. Tetapi kalau kita melanjutkan renungan kita dengan mengatakan renungan kita dari sesorah Nabi Musa ini, dengarkan, lakukanlah perintah Tuhan Allahmu ini dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budi mata bangsa-bangsa. Nabi Musa tentulah, dan demikian juga Tuhan Allah tentulah memaksudkan supaya hukum-hukum itu tidak berhenti sebagai heteronom, sebagai aturan yang dipaksakan dari luar kepada diri kita, melainkan menjadi suatu sikap dari dalam hati, menjadi suatu kebijaksanaan otonom, sendiri, dan nomos, aturan yang keluar dari dalam diri kita sendiri. Dan bagaimana caranya untuk internalisasi hukum-hukum, aturan-aturan perintah Allah itu menjadi milik kita sendiri. Santo Paulus dalam bacaan kedua, Santo Yakobus dalam bacaan kedua memberi satu tips sederhana. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hati kita, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan penolakan, untuk apa aku harus melakukan ini, untuk apa aku harus begitu, mengapa aku tidak boleh begini, mengapa tidak boleh begitu. Tidak dengan itu, tetapi dengan menerima, tetapi dengan lemah lembut menerima firman yang tertanam dalam hati kita, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Suatu prinsip hukum, prinsip moral otonom ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Hidup kita hendaknya bukan diatur oleh hukum-hukum yang ada di luar kita, melainkan hendaklah datang dari dalam hati kita. Supaya dari dalam hati kita bukan keluar segala hal yang menajiskan, melainkan segala hal yang membawa berkat. Dan semoga kita hari demi hari boleh belajar bahwa perintah-perintah Allah memang menyukakan hati dan menyelamatkan jiwa, memberikan kedamaian dan ketentraman, daripada mengikuti segala dorongan jahat
yang keluar dari dalam diri kita. Amin.